warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Ananda semuanya. Semoga Ananda semuanya sehat walafiat dan dilancarkan dalam menunaikan ibadah puasa. Nah, hari ini adalah puasa kita yang keempat. Di bulan puasa ini kita diberkahi, kemudian semoga COVID-19 atau corona cepat hilang, kemudian kita bisa belajar seperti biasanya dengan bertatap muka. Nah, walaupun kita belajarnya di rumah, tetapi kita harus tetap semangat untuk mencapai cita-cita kita. Semoga anak-anak semuanya tetap semangat walaupun kita belajarnya di rumah atau melewati video sharing, kemudian lewat WhatsApp, kemudian lewat Classroom dan Zoom Meet atau aplikasi lainnya. Semoga wabah corona ini cepat hilang, kemudian kita bisa bertatap muka seperti biasanya. Nah, baiklah, di sini Ibu Zakiatul Hasaniyah akan menjelaskan kepada Ananda semuanya terkait dengan materi kelas 7 terkait dengan keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, seperti Ananda semua ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak keberagaman, baik itu suku bangsa, ras, etnis, kemudian agama, bahasa, dan budaya. Tentunya setiap daerah memiliki ciri khas keberagaman yang berbeda dari daerah lainnya. Nah, fokus penjelasan Ibu hari ini ialah terkait dengan keberagaman etnik atau suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa di Indonesia dari data BPS tahun 2020 bahwa Indonesia memiliki 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Wah, banyak kan? Nah, mungkin dari Ananda semuanya tidak banyak mengetahui suku bangsa yang ada sebanyak 1340. Ibu aja tidak hafal atau tidak tahu semuanya suku bangsa yang ada di Indonesia. Mungkin Anda semuanya hampir sama Ibu, mengetahui paling banyak 5 atau 6 suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, karena banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia, tentunya Indonesia adalah negara yang rentan konflik karena keberagaman tadi tersebut. Nah, karena kita merupakan negara Indonesia ini adalah masyarakatnya majemuk. Nah, karena kemejemukan tersebut tentu kalau tidak ada toleransi antara kita, antar agama, antar etnik, antar ras, tentunya akan menciptakan konflik. Nah, untuk menghindari konflik tersebut, kita harus saling menghargai dan toleransi antar umat beragama, antar ras, etnik, suku bangsa, dan bahasa lainnya. Nah, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kata tersebut berasal dari kitab Sutasoma Karya Empu Tantular. Dalam kitab itu tertulis Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Margarwa, artinya berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Nah, meskipun Indonesia terdiri dari 1340 suku bangsa, tetapi kita harus tetap satu bahwa kita adalah masyarakat Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke pembelajaran kita tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Tentunya di sini mungkin Ananda semuanya pernah menyanyikan lagu daerah asal suku bangsa lainnya. Misalnya Ananda berasal dari suku bangsa Melayu, tetapi Ananda mengetahui lagu daerah suku bangsa lain, contohnya Minangkabau, atau Jawa, suku bangsa Jawa, atau suku bangsa Bali dan sebagainya. Nah, kemudian
Contoh lainnya misal pernah pas 17 Agustus. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, tentunya kita ada merayakan, biasanya ada drum band, kemudian ada pakaian adat. Nah, pakaian adat tersebut biasanya terdiri dari beberapa pakaian adat tradisional Indonesia yang berasal dari suku bangsa yang berbeda. Nah, karena adanya COVID-19, jadi kita tidak memiliki proyektor atau yang mendukung proses pembelajaran kita hari ini. Dan karena COVID-19, kita juga harus belajar di rumah dan diliburkan dari bulan 4 kemarin ya dari bulan 4. Kemudian tetapi karena kita sudah di rumah, kita tetap harus belajar. Nah, untuk itu ibu membuat tutorial belajar ini supaya Ananda semuanya bisa belajar di rumah. Nah, nanti videonya akan ibu cantumkan di link di bawahnya, link video terkait keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia, sehingga Ananda semuanya bisa melihat video tersebut. Nah, kemudian balik ke pertanyaan ibu tadi, kan Ananda semuanya nih berasal dari suku bangsa yang berbeda. Mungkin ada yang sama, tetapi pasti kita memiliki ada perbedaan. Misalnya suku bangsa, ada yang berasal dari suku bangsa Jawa, ada yang berasal dari suku bangsa Minang, kemudian juga ada yang berasal dari suku bangsa Melayu. Nah, karena ibu berasal dari suku bangsa Melayu, tentunya ibu lebih memahami juga suku bangsa Melayu dibandingkan suku bangsa yang lainnya. Nah, balik ke pertanyaan ibu tadi, apakah Ananda semuanya pernah memakai? Nah, kan pada 17 Agustus kita tuh ada yang namanya memakai pakaian adat. Nah, ada nggak dari teman-teman atau dari siswa-siswa ibu yang menggunakan pakaian adat dari suku bangsa yang lain? Kemudian bisa kita contohkan, misalnya kita menyanyi juga menggunakan, mungkin Ananda semuanya pernah menyanyikan lagu daerah lain atau suku bangsa lain. Kemudian bisa kita contohkan lain, ciri khas suku bangsa lain itu dari makanannya. Nah, Ananda semuanya tahu rendang kan? Nah, rendang itu ialah makanan ciri khas terkenal dari Sumatera Barat, yaitu suku bangsa Minang. Nah, kenapa penting kita mempelajari keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia? Salah satunya ialah untuk menghindari terjadinya konflik. Karena kita ini beragam, tentunya kita akan mudah untuk konflik. Nah, sehingga terjadinya konflik nanti kita tidak bisa, misalnya tidak berbaikan, kemudian terjadinya peperangan. Nah, untuk itu kita harus bisa menghargai dan mentoleransi keberagaman orang lain. Lihatlah perbedaan itu dari kacamata orang tersebut, jangan melihat dari kacamata kita. Nah, baiklah. Di sini ibu memiliki beberapa gambar yang akan ibu kasih lihat kepada Ananda semuanya. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Apakah dari Ananda semuanya tahu ini gambar baju adat dari suku bangsa apa? Nah, ayo. Nah, baik, di sini gambar ini adalah gambar baju adat suku bangsa dari Minangkabau. Nah, kemudian ibu juga memiliki gambar dari ini adalah baju adat dari suku bangsa Melayu yang berasal dari Jambi di sini. Nah, ini adalah baju adat dari suku bangsa Melayu yang ada di Jambi.
Nah, kita lanjut ke suku bangsa di Kalimantan. Suku bangsa yang ada di Kama yaitu Melayu, Dayak, Banjar, dan Kutai. Rumah adat di Kalimantan Timur adalah disebut dengan rumah adat Kalim. Sedangkan lagu daerah yang terkenal dari Kalimantan adalah ampar-ampar pisang. Kemudian alat musik yang terkenal adalah sampe. Kemudian kita masuk ke Jawa. Nah, di Jawa terdapat beberapa suku bangsa. Yang pertama adalah suku bangsa Jawa, Sunda, Betawi, Baduy, Madura, dan Tenggar. Kemudian rumah adat Jawa disebut juga dengan rumah adat joglo. Jadi kalau teman-teman mendengar ada kata orang menyebut joglo, itu adalah rumah adat berasal dari Jawa. Kemudian tarian Jawa yang terkenal adalah serimpi, gambeon, dan golek. Kemudian alat musik yang terkenal adalah angklung. Nah, kemudian kita masuk ke di Papua. Nah, di Papua suku yang terkenal adalah suku bangsa Sentani, Blak, dan Asmat. Kemudian rumah adatnya adalah rumah adat Honai. Kemudian tarian daerah gale-gale dan yosin. Kemudian lagu daerah adalah apuse, yamko, ramye, yamko. Alatnya yang terkenal dari Papua adalah tifa. Nah, kemudian kita lanjut ke Nusa Tenggara. Suku bangsa yang terkenal dari Nusa Tenggara yang pertama adalah Baligia, Bali, Sasak, Sumbau, kemudian Alor, Solor, Roti, Sau, Sumba, Flores, dan Timur. Kemudian rumah adat yang terkenal di Nusa Tenggara Timur adalah Musalaki. Kemudian tarian dari Nusa Tenggara Timur adalah tari perang. Wah, tari perang ya Nanda semuanya. Tentunya tari perang dalam pikiran kita adalah seperti perang seperti yang biasa kita lihat di film-film atau yang biasa kita dengar. Nah, kemudian lagu daerah yang terkenal adalah Baleleho dan More. Nah, kemudian kita lanjut ke Sulawesi. Nah, di Sulawesi suku bangsa yang ada yaitu suku bangsa Bugis, Makassar, Toraja, Makongga, Tolaki, Buton, Muna, Lanan, Tomini, dan Gorontalo. Nah, rumah adat yang terkenal di Sulawesi Utara disebut dengan rumah adat pewaris. Nah, kayak rumah adat pewaris. Biasanya pewaris itu adalah berupa pewaris tahta, harta, dan sebagainya. Nah, kemudian tarian adat dari Sulawesi Utara adalah maingket. Nah, kemudian lagu daerah Sulawesi Selatan adalah angin mandiri. Kemudian alat musik Sulawesi Selatan adalah aluso dan kolintang. Nah, kemudian selanjutnya berasal dari Maluku. Nah, yang berasal dari Maluku, suku bangsa yang ada di Maluku adalah Ambon, kemudian Ternate, Kei, dan Tenimbar. Kemudian tarian daerah Maluku yang terkenal adalah Lenso dan Cekale. Nah, kita masuk ke Sumatera. Nah, ini adalah berasal dari kita. Suku bangsa yang ada di Sumatera adalah suku bangsa Gayo, Alas, Batak, Nias, Melayu, Minangkabau, suku bangsa Jambi, suku bangsa Kubu, Pepung, Rejang, dan Palembang. Nah, rumah adat Sumatera Barat dikenal dengan rumah adat Gadang. Kemudian biasanya suku bangsa yang terkenal dari Sumatera adalah suku bangsa Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat
Juga yang paling ciri khasnya adalah menganut sistem matrilineal yang berasal dari keturunan ibu. Nah, jadi mereka mengambil garis keturunan berasal dari keturunan ibu. Nah, kita masuk ke nama suku yang ada di daerah asal, misalnya Sumatera Barat. Nah, salah satu di sini ibu akan mencoba menjelaskan dari yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat ini dikenal dengan nama suku bangsa Minangkabau. Suku bangsa Minangkabau. Nah, di dalam suku bangsa Minangkabau ini terdapat juga beberapa klan atau suku. Biasanya disebut beberapa suku yang ada di Minangkabau, yaitu Guci, Caniago, Tanjung Kato, Penyaji, Penyali, Sikumbang, dan Mentawai. Masih ada suku yang lainnya. Kemudian kita masuk ke Sumatera Utara. Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Nias, Simalungun, Asahan, dan Angkola. Kemudian kita lanjut ke Kalimantan Tengah, ada Lawang, Dusun, Bakupai, dan Ngaju. Nah, sangat banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dari 1340 suku bangsa di Indonesia, mungkin ibu cuma menjelaskan lebih kurang tidak sampai 20 suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, itu selebihnya adalah tugas Ananda semuanya untuk mencari apa saja suku bangsa yang ada di Indonesia, kemudian apa aja ciri-ciri khas atau yang membedakan suku bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Intinya dalam pembelajaran hari ini, suku bangsa yang ada di Indonesia itu berjumlah 1340 berdasarkan data BPS 2010. Nah, itu adalah data tahun 2010. Tentunya Ananda semuanya wajib untuk mencari suku bangsa terupdate sekarang, misalnya 2015, 2016, 17 atau 2020. Nah, kemudian kita bisa memulai pembelajaran seperti biasanya dengan cara bertatap muka. Kemudian semoga lancar ibadah puasanya, diterima amal puasanya, ibadahnya. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar meskipun lewat online seperti ini, lewat video, bahkan mungkin kita ada yang lewat cuma ketikan lewat grup. Nah, kepada Ananda semuanya, mungkin itu yang bisa ibu jelaskan. Tetap semangat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.